Sandy Walsh menuju Jepang? Fakta mengejutkan di balik transfer yang diklaim tinggal hitungan hari. Apa yang membuat bek kanan andalan timnas Indonesia ini langsung jadi sorotan di Yokohama F. Marinos? Semua pihak sudah bersiap dan Sabtu nanti bisa jadi hari penentu. Pertemuan panas Patrick Kluivert dan PT LIB, rahasia masa depan timnas mulai terungkap. Apa sebenarnya permintaan Kluivert yang disebut-sebut sebagai kunci transformasi sepak bola Indonesia? Simak detailnya di sini. Struijk dicadangkan lagi. Apa artinya untuk peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia? Tanpa menit bermain, bagaimana Struijk bisa membantu Garuda saat melawan Australia dan Bahrain? Simak ulasannya. Dan James ungkap keinginan gabung timnas Indonesia. Apakah Garuda akhirnya punya bek kiri impian di Eredivisie? Sebuah kabar mengejutkan datang dari bek muda Eredivisie, Dan James. Pemain Go Ahead Eagles ini secara terbuka menyatakan keinginannya membela timnas Indonesia. Dengan performa apik di Belanda, apakah ia siap menjadi bintang baru di lini belakang Garuda? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sandy Walsh menuju Jepang? Fakta mengejutkan di balik transfer yang diklaim tinggal hitungan hari. Apa yang membuat bek kanan andalan timnas Indonesia ini langsung jadi sorotan di Yokohama F. Marinos? Semua pihak sudah bersiap dan Sabtu nanti bisa jadi hari penentu. Kabar yang mengguncang dunia sepak bola datang dari bintang timnas Indonesia, Sandy Walsh. Bek kanan andalan Garuda ini dikabarkan selangkah lagi akan merumput di Jepang bersama klub papan atas Yokohama F. Marinos. Jika benar, ini bisa menjadi salah satu transfer paling menarik di Asia tahun ini. Informasi ini pertama kali diungkapkan oleh jurnalis Belgia, Jonas van de Veire. Ia mengatakan bahwa Walsh akan memulai petualangan baru di J-League setelah kontraknya bersama KV Mechelen berakhir. Setelah petualangan bersama Indonesia, kini petualangan berikutnya menanti di Jepang. Sandy Walsh, yang kontraknya akan berakhir dengan KV Mechelen, hampir pindah ke klub papan atas Asia, Yokohama F. Marinos, ungkapnya. Bukan sekadar rumor belaka, kepindahan ini dilaporkan tinggal menghitung hari. Menurut sumber terpercaya, proses transfer Sandy Walsh ke Yokohama F. Marinos akan selesai pada hari Sabtu ini. Semua pihak saat ini tengah menyelesaikan detail-detail akhir untuk memastikan transfer berjalan lancar. Keputusan Walsh bergabung dengan Yokohama F. Marinos tampaknya menjadi langkah strategis untuk kariernya. Dengan klub ini, ia berpeluang mendapatkan menit bermain yang melimpah, mengingat saat ini Yokohama F. Marinos hanya memiliki satu bek kanan, Ken Matsubara, yang nilai pasarnya masih di bawah Sandy Walsh. Tidak hanya itu, Sandy Walsh juga berpotensi bermain bersama bintang besar seperti Ryo Miyaichi, mantan winger Arsenal yang kini memperkuat Yokohama F. Marinos. Duet maut antara Walsh di bek kanan dan Miyaichi di lini serang pasti akan menjadi tontonan yang dinanti-nanti penggemar sepak bola. Seperti yang kita tahu, Sandy Walsh bukan hanya bek yang kokoh, tetapi juga sering membantu serangan. Keahliannya dalam overlapping dan crossing selama membela KV Mechelen maupun timnas Indonesia menjadikannya ancaman nyata bagi lawan. Dengan sistem permainan di J-League yang cepat dan dinamis, Sandy Walsh akan semakin punya ruang untuk memperlihatkan kemampuan menyerangnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah transfer ini akan menjadi langkah besar yang mengangkat karier Sandy Walsh ke level yang lebih tinggi? Bagaimana ia akan beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Jepang yang kompetitif? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar.
Pertemuan panas Patrick Kluivert dan PT LIB, rahasia masa depan timnas mulai terungkap. Apa sebenarnya permintaan Kluivert yang disebut-sebut sebagai kunci transformasi sepak bola Indonesia? Simak detailnya di sini. Pada Rabu, sebuah pertemuan penting digelar antara PT Liga Indonesia Baru dan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam pertemuan ini, Patrick tak sendirian. Ia didampingi oleh asisten pelatih Denny Lanzaat, Alex Pastoor, dan Gerald Vandenburg. Sementara dari pihak PT LIB, hadir Direktur Utama Ferry Paulus membahas berbagai langkah strategis demi kemajuan sepak bola Indonesia. Diskusi yang berlangsung hangat ini menyoroti kolaborasi erat antara liga domestik dan timnas. Patrick yang kini sudah aktif memantau Liga 1 bersama timnya menegaskan satu permintaan yang menurutnya harus menjadi prioritas utama pembinaan pemain usia muda. Permintaan ini tak main-main karena Patrick melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia yang jika dimanfaatkan dengan baik bisa menjadi kekuatan luar biasa bagi timnas di masa depan. Salah satu yang mendapatkan perhatian serius dalam pertemuan ini adalah pembahasan mengenai pembinaan pemain usia muda. Tim pelatih Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert menyampaikan kepeduliannya. Aktif berdiskusi tentang pengembangan bakat muda di Indonesia, tulis pernyataan resmi di laman PT LIB. Selain itu, tim pelatih Timnas memberikan sejumlah masukan untuk meningkatkan kualitas kompetisi. Gerald Vandenburg yang ditugaskan menjadi penghubung antara Timnas kelompok umur dan Timnas senior juga menyoroti pentingnya mempersiapkan pemain muda dengan kualitas mumpuni agar siap memperkuat skuad Garuda. Lebih dari itu, tim pelatih Timnas juga memberikan berbagai masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas pembinaan pemain muda. Dalam hal ini sejalan dengan program Elite Pro Academy yang dijalankan oleh LIB. Lanjut rilis tersebut. Di sisi lain, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menyambut baik pertemuan ini sebagai langkah awal menuju kerjasama yang solid antara kompetisi dan Timnas. Menurutnya, kolaborasi seperti ini sangat penting mengingat pemain membutuhkan menit bermain di klub sebagai bekal untuk tampil di Timnas. Ia juga menegaskan bahwa Liga 1 akan terus diperbaiki untuk mencetak lebih banyak pemain potensial, sementara kompetisi kelompok umur akan menjadi pondasi penting sebelum pemain melangkah ke tim senior. Pertemuan ini merupakan langkah awal yang penting untuk membangun kolaborasi yang solid antara LIB dan tim pelatih Timnas Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kompetisi dan mendukung pengembangan pemain muda yang merupakan masa depan sepak bola Indonesia, ujar Ferry. Bagaimana pendapat Anda tentang permintaan Patrick Kluivert yang menyoroti pembinaan pemain usia muda? Apakah langkah ini sudah cukup untuk membawa Indonesia ke pentas sepak bola dunia? Tulis komentar Anda di bawah ini. Struijk dicadangkan lagi. Apa artinya untuk peluang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia? Tanpa menit bermain, bagaimana Struijk bisa membantu Garuda saat melawan Australia dan Bahrain? Simak ulasannya. Berita tak mengenakan datang dari penyerang muda Timnas Indonesia, Rafael Struijk, yang tengah menjalani musimnya bersama Brisbane Roar. Menjelang laga sengit Indonesia melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Struijk kembali terpinggirkan. Dalam laga Brisbane Roar melawan Wellington Phoenix pada pekan ke-18 A-League, Struijk hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Pertandingan itu sendiri berakhir imbang 1-1. Wellington Phoenix sempat unggul lebih dulu lewat gol Isaac Hughes pada menit ke-61 sebelum Henry Hore menyelamatkan Brisbane Roar dengan gol balasannya pada menit ke-71. Namun yang menjadi sorotan adalah fakta bahwa ini merupakan laga keempat berturut-turut di mana Struijk tak mendapatkan menit bermain.
Sejak 11 Januari 2025, nama Struijk seperti kehilangan tempat di starting XI Brisbane Roar. Padahal sebelumnya pemain berusia 21 tahun ini masih sering turun meski tidak selalu bermain penuh. Hingga saat ini Struijk telah mencatatkan 9 penampilan di A-League dengan 1 gol yang ia cetak saat Brisbane Roar kalah 2-3 dari Sydney FC. Sayangnya, situasi ini bisa menjadi perhatian serius, terutama dengan jadwal pada Timnas Indonesia yang akan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Meski sedang mengalami penurunan menit bermain, Struijk tetap menjadi salah satu pemain yang diandalkan Timnas Indonesia. Di bawah asuhan Shin Tae-yong sebelumnya, ia telah mencatatkan 22 caps dengan 1 gol untuk skuad Garuda. Kini dengan pergantian pelatih ke Patrick Kluivert, menarik untuk dinantikan apakah Struijk tetap menjadi pilar penting di lini depan. Tak hanya itu, ada angin segar dari potensi kehadiran oleh Romagne yang dilaporkan akan segera menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Jika proses ini selesai tepat waktu, Romagne bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi Timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Bagaimana pendapat Anda? Apakah situasi Struijk di Brisbane Roar akan memengaruhi performanya bersama Timnas Indonesia? Dan apakah kehadiran oleh Romagne bisa menjadi solusi di lini depan Garuda? Tulis komentar Anda dan mari kita diskusikan. Dan James ungkap keinginan gabung Timnas Indonesia. Apakah Garuda akhirnya punya bek kiri impian di Eredivisie? Sebuah kabar mengejutkan datang dari bek muda Eredivisie, Dan James. Pemain Go Ahead Eagles ini secara terbuka menyatakan keinginannya membela Timnas Indonesia. Dengan performa apik di Belanda, apakah ia siap menjadi bintang baru di lini belakang Garuda? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Pesona Timnas Indonesia di Belanda terus menyihir pemain-pemain keturunan. Kali ini sorotan jatuh pada seorang bek kiri yang tak hanya mengutarakan ketertarikannya bergabung, tetapi juga tampil reguler untuk klub papan atas Eredivisie. Bek kiri yang tengah ramai diperbincangkan ini adalah Dan James, pemain Go Ahead Eagles yang saat ini menduduki peringkat ke-7 di Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Meski baru berusia 24 tahun, Dan James sudah menjadi andalan klubnya. Ia nyaris selalu menjadi starter di posisi bek kiri, kecuali saat mengalami cedera. Statistiknya pun mengesankan. Sepanjang musim ini, Dan telah mencatatkan 15 laga dengan total 1.120 menit bermain. Tak hanya kokoh dalam bertahan, ia juga produktif di lini serang dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Menariknya, Dan James secara terang-terangan menyatakan ketertarikannya untuk membela Timnas Indonesia. Saya tentu saja terbuka untuk membela Timnas Indonesia, ungkapnya kepada Football Premier. Namun, ia tetap fokus pada kariernya di Go Ahead Eagles untuk saat ini. Tak hanya menunjukkan minat, dan juga memberikan pujian kepada Indonesia. Indonesia adalah negara yang indah, katanya dengan penuh apresiasi. Ia pun tak ragu menyebut bahwa Timnas Indonesia saat ini memiliki kualitas yang baik, terlebih dengan keberadaan pelatih anyar Patrick Kluivert. Mereka memiliki tim yang bagus. Tentu saja staf baru. Saya terbuka untuk memainkan pertandingan internasional saya di sana, tambahnya. Dan James diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Surabaya. Hal ini membuka peluang baginya untuk memperkuat Garuda melalui jalur naturalisasi. Jika bergabung, ia berpotensi menjadi pelapis atau bahkan bersaing dengan Calvin Verdon, bek kiri lainnya yang juga memiliki darah Belanda Indonesia. Sebelum bersinar bersama Go Ahead Eagles, Dan James sempat menimba ilmu di Akademi Ajax dan Volendam.
Ia memulai karier profesionalnya bersama FC Volendam sebelum akhirnya pindah ke Go Ahead Eagles pada 2023. Bagaimana menurut Anda? Apakah Dean James adalah sosok yang dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang Garuda? Apakah kombinasi Dean James dan Calvin Verdon bisa menjadi duet maut di sisi kiri pertahanan? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.